Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Tuntang Timur dan jemaat yang bisa tersapa oleh pelayanan Sabda dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Juni 2020. Sebelum bersama-sama kita menghayati Sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan perantara kami hendak mendengarkan sabdamu, hendak membaca Alkitab, merenung-renungkannya. Mohon Engkau menolong, memampukan kami, mengerti dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukan di dalam kehidupan kami juga dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35, dilanjutkan Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang demikian berita Alkitab. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus untuk Yesus, oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus jemaat Tuhan di GKJ Tuntang Timur dan seluruh jemaat yang tersapa oleh pelayanan Sabda ini. Untuk kali yang kesekian kita masih beribadah melalui media online. Ketika minggu yang lalu kita diajak untuk ikut terlibat dalam perawatan alam semesta, memelihara keutuhan ciptaan. Hari ini bacaan Alkitab mengajak kita untuk meneladani, mengikuti, mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 adalah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berkarya, menumbuhkan kehidupan, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir kuasa-kuasa jahat, dan memelihara keutuhan ciptaan. Lalu kemudian Tuhan Yesus memanggil para murid, ada 12 orang. Lalu mereka diutus untuk mempraktekkan apapun yang telah Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan lakukan, yang telah Tuhan karyakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pilihan di dalam kehidupan kita kembali kepada kita. Ada persimpangan jalan. Kita mau ke kanan atau ke kiri, bukan takdir, tapi pilihan kita. Kita memilih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Tema ibadah atau tema khotbah dalam kebaktian ini adalah komunitas yang memberlakukan firman Tuhan. Belajar dari Injil Matius, para murid diberi perintah, diajar, diberi teladan oleh Tuhan Yesus. Para murid tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang harus dilakukan, karena sudah diajari dan diberi teladan.
Setelah semuanya diperlengkapi, Tuhan Yesus mengutus mereka. Untuk apa? Untuk melakukan apapun pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Nah, saat ini, minggu kedua bulan Juni ini, kita sebagai umat yang kembali diajak mendengarkan sabda itu, juga diberi pilihan oleh Tuhan. Apakah kita akan menjadi komunitas yang melakukan atau memberlakukan firman Tuhan, atau komunitas yang mengabaikan firman Tuhan? Kita seperti para murid dipanggil untuk kemudian melakukan apapun yang telah Tuhan ajarkan dan Tuhan Yesus teladankan. 12 murid diberi pengarahan, diberi kuasa untuk melakukan semua pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan sekarang gereja juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan talenta, sesuai dengan job description yang sudah Tuhan berikan. Satu dengan yang lain berbeda-beda, namun semuanya adalah untuk kelengkapan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah komunitas yang dipanggil keluar dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi komunitas yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kemudian gereja, jemaat Tuhan hanya pasif, hanya mau menerima berkat Tuhan, hanya mau menerima anugerah Tuhan untuk kemudian tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan apapun yang pernah Tuhan ajarkan, padahal sudah diperlengkapi, dicukupi, diberi petunjuk. Betapa malunya gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekarang kita memilih pilihan untuk mengambil pilihan hidup. Menjadi komunitas, paguyuban, kelompok orang yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Mari kita memperbarui kehidupan kita. Kita sadar apa panggilan kita. Sebagai anak, apa panggilannya? Sebagai orang tua, apa tanggung jawab panggilannya? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota majelis gereja, sebagai ketua komisi, sebagai bagian dari bidang gereja. Mari kita ambil bagian. Mari kita memilih pilihan untuk memberlakukan firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita melakukan pekerjaan itu tanpa bekal. Sekali lagi, Tuhan sudah membekali kita. Seperti para murid 12 orang itu. Diberi pengajaran, diberi bekal, diperlengkapi untuk kemudian melakukan apa yang telah Tuhan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pilihan hidup terkadang mengantarkan kita untuk memilih sesuatu yang enak. Sesuatu yang membuat kita nyaman. Tidak mau melakukan apapun, tapi menerima apapun. Dalam istilah kehidupan kita, di sekitaran kita, seringkali ada yang namanya kenduren, atau beston, atau selamatan. Banyak orang yang, atau semua orang, tetangga diundang. Lalu mereka dikasih berkat kresek ireng, plastik hitam. Namun yang menarik adalah ada beberapa yang tidak datang karena persoalan-persoalan tertentu, namun tetap diberi anugerah, diberi berkat itu. Kalau sekali dua kali tidak masalah. Tapi kalau kemudian setiap saat dalam waktu yang lama tidak pernah berangkat, lalu kemudian mau menerima itu, apakah tidak menjadi ganjalan dalam kehidupan kebersamaan? Apakah tidak menjadi rasanan dalam kehidupan kebersamaan? Demikian pula kita. Tidak malukah kita kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar, memberi teladan, lalu kemudian mengutus kita untuk melakukan apapun pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan tujuannya adalah untuk sejahtera bersama. Untuk kehidupan yang lebih nyaman di alam semesta ciptaan Tuhan. Untuk kehidupan yang lebih menggairahkan. Kita merasa aman dan nyaman. Kita merasa tentram dan damai. Dan itu semua diberikan kepada kita. Jemaat yang terkasih. Mau menjadi komunitas yang melakukan firman Tuhan atau tidak, kembali kepada kita. Namun ajakan saya dalam sabda ini adalah, mari kita membangun, membentuk, menunjukkan bahwa kita komunitas yang memberlakukan firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan tugas itu
tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Sekali lagi, kalau kita menolak, berarti menempatkan Tuhan tidak bijaksana. Tuhan bijaksana, oleh karena Tuhan telah memilih, mengutus sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu mari kita menyadari diri. Jangan-jangan selama ini kita hanya mau menerima berkat Tuhan, tapi kemudian tidak mau melakukan tanggung jawab kehidupan kita. Alam semesta ini butuh campur tangan kita, butuh uluran tangan kita. Supaya tetap lestari, supaya tetap menjadi sesuatu, menjadi rumah bersama yang menyenangkan. Mari kita bersama-sama menjadi komunitas yang memberlakukan firman Tuhan. Komunitas terkecil dalam keluarga, dalam paguyuban RT atau RW, dalam kelompok PA, dalam komunitas wilayah ibadah, dalam gereja, dalam masyarakat. Mari berjuang bersama. Mari menjadikan orang tahu bahwa kita adalah para pelaku-pelaku firman yang memberlakukan firman. Dengan tujuan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Mari menjadi komunitas yang memberlakukan firman Tuhan sesuai dengan tugas panggilan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat berjuang untuk menjadi komunitas yang memberlakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk kemudian berdoa. Di tengah desiran angin dan di tengah-tengah alam semesta ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk bersyukur atas semua yang boleh kami nikmati dan kami rayakan. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau senantiasa melawat mereka. Engkau memelihara mereka dan juga Engkau memelihara kami. Kini kami, Engkau sadarkan, Engkau ajari, Engkau berikan petunjuk melalui sabda-Mu. Bahwa Engkau telah mengajar kami untuk berbuat baik, untuk melakukan firman-Mu. Engkau telah memberikan teladan kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman, menyembuhkan yang sakit, mengusir kuasa-kuasa jahat, menumbuhkan ketidaksemangatan kehidupan. Engkau telah memperlengkapi kami dan Engkau mengutus kami. Maka tolonglah kami untuk kami mampu dan selalu siap sedia melakukan seluruh kehendak-Mu sesuai dengan talenta dan tanggung jawab kehidupan pelayanan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah anugerah-Mu menggenangi seluruh kehidupan kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon berkat dan mengucap syukur. Amin.